Kendaraan listrik berpeluang berkembang pesat di Indonesia. Penjualan, pemanfaatan, hingga pengembangan teknologi jenis kendaraan ini diprediksi akan meningkat di masa depan. Meski jumlahnya belum banyak, tren peningkatan penjualan mobil listrik di Indonesia mulai terlihat. Era mobil listrik di Indonesia pelan-pelan kian nyata. Selain mulai banyaknya produsen yang masuk ke mobil listrik, juga bakal ada pameran khusus untuk kendaraan listrik di Indonesia. Seberapa peluang industri mobil listrik di tanah air? Melalui sambungan daring kita terhubung dengan Sekretaris Umum Gaikindo, Pak Kukuh Kumara. Selamat siang, Pak Kukuh. Terima kasih atas waktunya. Selamat Salam siang. sehat selalu. Selamat siang. Sehat selalu. Terima kasih. Pak Kukuh, kami ingin tahu bagaimana Anda melihat potensi mobil listrik di tanah air saat ini? Ya, mobil listrik juga potensi di Indonesia karena apalagi di Indonesia ini punya sumber daya alamnya, yaitu mati untuk pembuatan baterainya tersedia di Indonesia. Kita punya nikel. Dan memang saat ini ada proses transisi, apalagi Indonesia punya komitmen terhadap upaya menuju yang dinamakan net zero emission, yaitu pengurangan emisi gas buang dan juga pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Namun alternatifnya itu banyak. Jadi menuju ke sana bukan hanya listrik, tapi juga kita punya bahan-bahan lain yang juga terbarukan. Kita punya BBN namanya, bahan bakar nabati. Dan mulai tahun belakangan ini memang mobil listrik juga sudah diperkenalkan, namun volume penjualannya masih relatif kecil, yaitu masih di bawah sekitar 1.000 per tahun ya. Itu untuk yang murni baterai electric vehicles. Namun ada alternatif lain lagi, yaitu mobil-mobil hybrid, itu yang sudah diperkenalkan sekitar 12 tahun yang lalu. Ini juga sudah mulai mendapatkan konsumen. Namun kembali lagi, mobil listrik saat ini harganya masih relatif mahal. Ini yang menjadi kendala. Karena masyarakat Indonesia itu konsumennya rata-rata hampir 70% membeli kendaraan yang harganya di bawah 300 juta. Dan jenis-jenis kendaraan yang dibeli oleh masyarakat Indonesia adalah jenis-jenis kendaraan multi-purpose vehicles. Karena kegunaannya yang bermacam-macam. Untuk mengantar anak sekolah, untuk belanja, untuk rekreasi, dan juga untuk ke kantor. Nah itu juga salah satu kendala yang harus diatasi oleh mobil listrik, terutama pada saat berrekreasi dan keluar kota. Jadi potensinya ada. Potensinya ada meskipun Anda katakan masih belum sebesar kendaraan konvensional atau bensin ya Pak ya. Betul. Pak Kukuh, tentunya saya ingin tahu bagaimana faktor yang akan menunjukkan ini sulit untuk dijangkau masyarakat kalau dikatakan harganya cukup mahal. Yang membuat mahal ini apakah infrastrukturnya belum siap di sini Pak? Bukan sekedar infrastruktur saja ya, tapi ini adalah sebuah perubahan yang sangat mendasar. Baik dari kendaraannya secara teknologi, namun juga dari kebiasaan masyarakatnya sendiri. Kalau kita belajar di mobil sendiri, internal combustion engine, itu juga pernah terjadi perubahan. Untuk merubah dari manual transmission ke menjadi automatic transmission, masyarakat perlu waktu yang cukup panjang. Dianggapnya automatic transmission kalau mogok misalnya nggak bisa didorong. Nah mobil listrik juga demikian. Bisa dibayangkan kalau pakai bahan bakar minyak, pada waktu pengisian bahan bakar minyak mungkin 3-5 menit sudah oke ya. Tapi untuk kendaraan listrik pada waktu charging itu bermacam-macam. Bisa lebih dari 2 jam, bahkan ada yang bisa sampai 15 jam. Apakah masyarakat konsumen siap menghadapi hal yang seperti ini? Di sisi lain lagi juga infrastrukturnya. Ya itu nanti secara perlahan sudah boleh disiapkan dan tentunya akan ditemukan saatnya di mana semuanya akan siap. Jadi ekosistemnya itu, ekosistem industrinya sendiri juga harus disiapkan. Kalau pemerintah perlu subsidi tidak Pak atau berikan insentif untuk pembelian mobil listrik ini? Nah ini menarik, yang jarang dibahas oleh masyarakat ataupun secara global itu adalah mengenai insentif. Negara yang paling tinggi memasarkan mobil listrik adalah Tiongkok, nomor 1. Nah Tiongkok memang berupaya untuk mengedepankan mobil listrik, namun juga mengalami kendala yang kurang lebih sama seperti yang sudah saya kemukakan, karena teknologinya masih mahal. Nah yang menjadi mahal adalah baterainya. Baterainya itu mungkin antara 40-60% dari harga mobil itu sendiri. Dan kemudian jangkaunya juga masih terbatas. Dan itu harganya mahal. Oleh karena itu,
mobil-mobil listrik ini yang saat ini yang dipasarkan tuh harganya di Indonesia lebih dari 600 juta, dari 600 juta sampai 3 miliaran. Itu sangat mahal. Dan 40-60% dari harga tersebut adalah harga baterainya. Belum lagi tadi yang saya singgung misalnya kan, jangkauan dengan baterai ini masih sangat terbatas. Apalagi kalau dipakai di jalan tol dan sebagainya. Itu juga merupakan tantangan teknologinya sendiri. Sementara masyarakat juga perlu berubah pada saat menggunakan mobil listrik. Mereka juga harus memahami, punya kesabaran berapa lama waktu yang diperlukan untuk recharging. Itulah kira-kira masalah-masalah yang harus dihadapi. Mungkin juga bisa diatasi dengan saat ini kita mengenalkan untuk kendaraan roda 2 yang relatif lebih sederhana. Nah, kita juga punya masalah yang berbeda kalau untuk roda 4. Kita di Indonesia musimnya itu hanya musim panas dan musim hujan ya. Sementara kalau di negara-negara lain ada 4 musim. Penggunaan AC akan sangat dominan di Indonesia. Nah, itu juga akan memberikan beban tersendiri bagi baterai untuk electric vehicle itu sendiri. Baik. Itulah gambaran secara umum. Baik, itu perlu dicatat ya, ketersediaan baterai ini menjadi hal yang cukup besar yang diperhatikan masyarakat selain harganya cukup mahal ya Pak. Dan harus punya pabrik baterai tentunya yang ada di tanah air. Selain juga upaya dari PLN juga memiliki upaya listrik yang lebih cukup besar di tanah air. Pak Kukuh, saya ingin tahu bagaimana dengan masuknya pabrik mobil listrik yang ada di tanah air seperti manufaktur baterai Hyundai. Bisa mendongkrak sektor otomotif tidak Pak Kukuh? Nah, ini cukup menarik, cukup baik ya. Jadi kita apresiasi pabrikan-pabrikan yang sudah coba untuk memanfaatkan potensi yang ada di Indonesia. Bukan hanya potensi pasarnya saja, tapi juga potensi untuk mengembangkan industri itu di sini. Tadi sudah saya singgung di depan bahwa raw materialnya ada di sini untuk baterai. Padahal baterai untuk electric vehicle itu harganya 40-60% dari harga mobil itu sendiri. Nah, kalau dibuat di Indonesia, yang pertama, mereka mendekatkan kepada raw materialnya. Ini juga akan memangkas biayanya. Kedua, juga kemudian prosesnya akan ada di Indonesia. Ini juga memberikan peluang lapangan kerja buat orang Indonesia. Nah, ini baik, ya nanti semuanya berkembang. Sehingga inilah proses awal dari pembangunan ekosistem industri kendaraan bermotor berbasis baterai atau listrik di Indonesia. Ini cukup menarik. Kalau ini bisa berjalan, tentunya kita bisa harapkan bahwa nanti ada mobil-mobil listrik yang dirakit dibuat di Indonesia, baterainya menggunakan baterai Indonesia. Sekali kita punya industri baterai untuk electric vehicles, itu juga bisa diekspor ke berbagai negara, bisa digunakan untuk jenis-jenis yang lain, tentunya dengan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan brand-brand yang berbeda. Jadi di sana titik beratnya. Ya. Di tengah upaya dari pemerintah juga terhadap mendorong adanya pembelian mobil listrik yang ada di tanah air, bagaimana nasib dari mobil bensin atau solar nanti Pak ke depan? Atau di bawah 1.500 cc? Terkait dengan mobil yang sekarang ya, internal combustion engine. Kita tidak sekonyong-konyong kemudian internal combustion engine juga akan hilang. Di Indonesia, pemerintah juga punya roadmap atau peta jalan industri otomotif Indonesia. Jadi kita mengarah tadi tujuannya adalah net zero emission atau green mobility. Jadi kita berupaya mengurangi ketergantungan terhadap fossil fuel dan juga mengurangi emisi gas buang. Kita sudah berkomitmen. Dan itu dilakukan secara bertahap. Dulu Indonesia akhirnya juga berhasil menghapus bahan bakar bertimbal yang tadinya liquid gasoline menjadi non-liquid gasoline. Kemudian di tahun berikutnya beberapa tahun, 10 tahun yang lalu, akhirnya kita juga meningkat menuju standar emisi gas buang Euro 2. Ini adalah upaya menuju emisi yang lebih baik. Dan tahun 2017 kita meningkat lagi menuju yang namanya Euro 4, standar emisi Euro 4, diawali dengan gasoline. Dan tahun ini mulai 7 April kemarin 2022, kendaraan-kendaraan diesel internal combustion engine pun sudah menerapkan standar emisi gas buang Euro 4. Nah, apakah nanti kita melalui Euro 5 dan Euro 6 sampai kemudian juga kita mengadopsi electric vehicles,
itu masih ada banyak pilihan. Hmm. Kita kenal misalnya untuk mobil diesel ya, kendaraan yang menggunakan bahan bakar solar, diesel, itu saat ini Indonesia leading di dunia dengan mengadopsi yang namanya B30, di mana solar dicampur dengan minyak sawit besar 30%. Ini yang paling tinggi di dunia. Ini adalah bahan bakar nabati yang bisa terbarukan. Nah, kita juga sedang menyiapkan meningkatkan menjadi B40. Dan Indonesia juga sudah mampu membuat bahan bakar solar maupun aftur maupun bensin dengan menggunakan minyak sawit, dengan menggunakan proses yang dikenakan katalis merah putih. Walaupun saat ini volumenya masih kecil, tapi ini adalah upaya-upaya yang dilakukan Indonesia untuk berkontribusi terhadap upaya penurunan emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Jadi upaya-upayanya baik. Belum lagi kita juga bisa memanfaatkan etanol untuk gasolin. Perlu dicatat bahwa 75% kendaraan di Indonesia roda 4 itu menggunakan bahan bakar bensin. Belum lagi sepeda motor juga jumlahnya banyak. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan etanol yang saat ini mungkin baru sampai E5, padahal kita sudah mampu membuat engine yang mampu mengadopsi sampai E85 atau 85% adalah etanol. Jadi itu adalah upaya-upaya yang banyak dikenal oleh masyarakat, sementara yang diketahui dan ramai dibicarakan adalah mobil listrik. Jadi di samping mobil listrik banyak pilihan yang lain, banyak pilihan, dan teknologinya sudah kita miliki, bahan baku untuk bahan bakarnya juga sudah kita punya, dan juga masih kita punya gas ya. Jadi BBG juga masih bisa digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Baik. Jadi banyak pilihannya. Banyak pilihan ya di tanah air. Pak Kuku, bagaimana Anda melihat dari sisi pelaku industri otomotif seperti Anda ini, apakah siap switching ke mobil ramah lingkungan? Ya, sudah saya gambarkan mengenai tahapan tadi kita siap. Bahkan yang paling akhir adalah kita adopsi Euro 4 untuk diesel ya. Kita lakukan road test dan banyak proses yang dilakukan. Produk-produk yang dipilih itu juga sudah tersedia. Apakah itu baterai electric vehicle full ya, BEV 100%, ataupun yang hybrid. Yang hybrid itu ada dua jenis juga. Yang full hybrid masih juga dibagi lagi, ada yang mild hybrid sampai strong hybrid, full hybrid, dan juga ada yang namanya plug-in hybrid. Semuanya tersedia. Namun hingga saat ini memang salah satu kendala adalah harganya relatif masih mahal. Kita upayakan untuk bagaimana menekan harga itu supaya turun. Di sisi lain juga tentunya kesiapan konsumen. Di samping pola penggunaan dari konsumen, namun juga yang tidak bisa dilupakan adalah daya beli dari masyarakat, konsumen. Nah, konsumen kita yang saya sampaikan tadi, 70% itu daya belinya masih di bawah 300 juta. Artinya itu mobil-mobil yang dibeli, yang dilihat adalah yang 300 juta. Sementara mobil di atas itu, segmen pasarnya relatif kecil. 400 juta, 500 juta, 600 juta. Ini yang menjadi kendala. Jadi, produknya tersedia, masalahnya konsumen juga harus punya kemampuan untuk membelinya. Nah, kemampuan membeli dari masyarakat juga tergantung dari GDP dari sebuah negara itu. Jadi kalau proses nanti ekonominya terus tumbuh, tentunya daya beli masyarakatnya pun juga meningkat, dan mereka akan punya kemampuan untuk memilih produk mana yang lebih baik untuk mereka maupun untuk lingkungan. Nah, sebagai catatan tadi ya, untuk di negara yang memberikan subsidi atau insentif, itu di Tiongkok ya, itu 1 juta mobil setahun ya, 1 juta mobil listrik laku dijual di sana karena disubsidi oleh pemerintahnya. Pemerintahnya itu memberikan subsidi sekitar $15.000 per unit. Jadi kalau kita jangan mikir yang sana lah, terlalu tinggi itu subsidinya. Demikian juga di Korea Selatan, subsidinya $15.000 juga per unit. Nah, di Tiongkok sekarang sudah turun kalau nggak salah, subsidinya tinggal $8.500 sampai sekitar $10.000. Nah, ini yang bisa memacu tumbuhnya konsumen di sana. Baik, indikator pertumbuhan ekonomi ini bisa dilihat dari daya beli masyarakat, termasuk daya beli masyarakat terhadap industri otomotif, Pak Kuku. Apakah dengan fenomena kenaikan harga BBM saat ini yang dihadapi oleh warga masyarakat ini akan memperlambat industri otomotif atau pembelian dari industri otomotif ini? Saya pikir tidak. Jadi konsumen itu kalau mau beli mobil tentunya bukan impulsif buyers ya. Mereka sudah memikirkan panjang,
kapan mereka perlu beli dan bagaimana penggunaannya dan sebagainya. Mereka cukup rasional. Jadi saya yakin bahwa adanya kenaikan harga bahan bakar, dan itu yang naik kan harga bahan bakar Pertamax ya. Tentunya mereka juga punya pilihan apakah mereka kemudian masih akan menggunakan mobil pribadinya atau memilih moda transportasi umum yang semakin baik juga. Ini nanti dengan majunya ekonomi, dengan berkembangnya kesejahteraan masyarakat, walaupun harganya naik, tapi yang penting mereka masih dalam range kemampuan mereka untuk membeli. Mereka akan memilih apakah yang mana yang mau dipilih, mau pakai angkutan umum atau memilih menggunakan bahan bakar, atau kemudian juga pola transportasinya lebih diefisienkan. Jadi pilihannya ada di masyarakat dan mereka cukup cerdas untuk melakukan itu. Terakhir Pak Kuku, bagaimana Anda melihat potensi persaingan nanti ke depan? Apakah industri otomotif listrik di tanah airnya akan mampu bersaing dengan negara tetangga seperti katakanlah Thailand atau Vietnam? Kalau Anda katakan tadi juga kita ini kaya akan nikel. Seharusnya dengan adanya nikel ini menjadi pionir di negara ASEAN. Betul. Satu, kita punya raw material ya, punya bahan baku yang harus kita olah. Untuk mengolahnya kita perlu sumber daya manusia yang unggul, yang mampu bersaing dengan secara global ya. Itu salah satu persyaratannya. Maka ekosistem industri otomotif kita pun, atau ekosistem industri mobil listriknya pun harus ditumbuhkan. Kita lihat misalnya kalau kita berkaca kepada Tiongkok, kita harus mau melihat ke sana bagaimana mereka maju. Di Tiongkok bisa begitu maju, bukan hanya electric vehicles-nya saja, tapi juga internal combustion engine-nya juga maju. Dalam waktu yang singkat mereka bisa menghasilkan produk-produk yang unggul. Nah di balik itu ada namanya di salah satunya ya saya tahu adalah di Tiongkok itu ada namanya CATARC atau China Automotive Technology and Research Center. Nah CATARC ini diawaki oleh tidak kurang dari 5.000 ahli peneliti baik teknis maupun ekonomi ya. Jadi mereka merancang di situnya disiapkan. Tenaga-tenaga ini adalah lulusan-lulusan dari mancanegara, dari Tiongkok, dan kemudian mengabdikan diri di CATARC dan menyiapkan berbagai macam teknologi untuk kendaraan bermotor. Itu baru satu yang saya ketahui. Tentunya ada beberapa lagi sumber daya lain yang muncul. Nah, Indonesia juga akan siap seperti itu. Perlu dicatat bahwa potensi pasar kendaraan bermotor di Indonesia ini yang paling besar di ASEAN. 34% dari pasar mobil di ASEAN itu adanya di Indonesia. Dan kita saat ini itu sudah swasembada kendaraan motor roda 4. Dan kami pelaku industri tidak ingin hal ini justru kemudian dimanfaatkan oleh negara-negara lain. Kita meminta dan menekankan kepada para pelaku industri otomotif di Indonesia, silakan dikembangkan industri kita. Karena apa? Basis pasar domestiknya paling besar di ASEAN. Dan kita sudah mampu juga mengekspor ke berbagai negara. Paling tidak sudah 80 negara kita ekspor produk-produk otomotif dari Indonesia. Dan ini terus kita tingkatkan. Jadi kita tidak ingin industri kita kalah oleh negara-negara lain. Karena salah satu yang modal yang paling utama adalah pasar domestik kita cukup kuat. Kemudian tenaga-tenaga yang cukup profesional di Indonesia juga tersedia. Mereka cukup talentis. Dan inilah modalnya yang harus kita kembangkan. Dan kita harus konsisten, apa yang sudah kita miliki harus kita kembangkan terus. Dan sejauh ini kontribusi industri otomotif lumayan terhadap negara. Seperti diingat kemarin selama pandemi kita akhirnya mampu bangkit, tentunya dengan bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Alhamdulillah kita sudah bangkit, bahkan kita memasuki awal tahap ekspansi industri otomotif. Dan ini tentunya memberikan lapangan kerja yang tidak sedikit, sekitar 1,5 juta orang terlibat di situ. Dan ini dampaknya adalah multiplier effect terhadap pemulihan ekonomi setelah adanya pandemi. Itu Mas. Baik Pak Kuku Kumara, terima kasih atas bincang-bincangnya terkait peluang industri mobil listrik yang ada di tanah air. Kalau Anda katakan tidak hanya nikel atau sumber daya alam, juga menjadi perhatian adalah sumber daya manusia itu sendiri, termasuk di negara Tiongkok ya Pak ya, perlu belajar ke negara lain. Terima kasih Pak Kuku Kumara atas waktunya bersama CNN Indonesia News Hour. Salam sehat selalu. Salam sehat.